kali ini kita bakal bahas topik yang mungkin bisa jadi motivasi buat teman-teman semua. Jadi topik yang bakalan aku bahas kali ini yaitu dari game jadi cuan, yang dimana topiknya ini tuh membahas terkait kalau game itu tuh bukan cuma dijadiin hiburan aja, nggak cuma sebagai hiburan aja, tapi juga bisa dijadiin ladang cuan. Maka dari itu aku udah ngundang satu bintang tamu yang keren banget dan bakalan berbagi pengalamannya, yaitu Danda. Tepuk tangan untuk Danda mana? Nah, boleh dong Danda kenalin diri kamu ke teman-teman semuanya. Halo teman-teman, kenalin gua Danda. Biasa dipanggil Rayfox mungkin ya untuk di sosial media. Dan gue rasa senang banget bisa join atau bisa jadi bintang tamu di acara Sigma ini. Widih. Halo. Nah, Danda boleh dong ceritain ke kita semua kayak kapan sih pertama kali kamu sadar gitu loh bahwasanya game ini tuh bisa lebih dari sekedar hiburan aja gitu loh, atau kamu tuh sadar kalau ternyata game ini tuh bisa jadi ladang cuan kamu gitu. Bisa nggak Pertama diceritain? kali ya. Untuk pertama kalinya itu mungkin pada saat pandemi, ya dimana kan kita 24 jam tidak bisa kemana-mana dan cuma bisa main HP doang. Nah, apalagi pas waktu itu ada satu game yang sedang tenar. Mungkin teman-teman di sini tahu game Among Us. Oh, Among Ya, Us ya, Among Us. tahu iya. Nah, itu kan sempat booming banget di tahun 2020 atau 2021. Nah, itu aku iseng-iseng bikin konten tentang Among Us tersebut dan alhamdulillahnya FYP dan berdampak sama akun aku yang sekarang seperti itu. Jadi awalnya tuh iseng-iseng aja. Betul. Gitu. Terus bisa tahu jadi cuan ini tuh gimana gitu? Awal mulanya kayak kamu ngapain? Entah gitu kamu mau jualan kah atau kayak gimana? Bisa nggak sih diceritain? Pertama kali tahu iseng-iseng gitu bisa jadi cuan itu karena waktu masa pandemi juga. Waktu itu sebenarnya belum ada live streaming. Belum ada live streaming di TikTok, di YouTube. Mungkin di YouTube udah ada, cuma aku belum tahu cara-cara dan menggunakannya. Jadi waktu itu tuh aku bikin jasa mabar. Oh, jasa mabar. Iya, jasa mabar. Kebetulan kan pas masa pandemi itu kan nggak bisa kemana-mana. Jadi kita nyari teman virtual sebanyak-banyaknya gitu. Nah, kebetulan waktu itu aku join di sebuah grup di Telegram, yang dimana isinya itu orang-orang yang siap istilahnya disewa untuk nemenin main. Oh, I see. Ya, di booking seperti itu. Dan nggak tahu kenapa waktu itu lumayan ada beberapa pelanggan yang mungkin tertarik dengan bahasa aku, tertarik dengan gaya main aku dan lain-lain kayak gitu. Mungkin itu awal mula dari hobi ini bisa jadi cuan. Waktu itu aku pernah coba di game Free Fire, Nah, tetapi beda jenis usahanya. Kalau semisal di Among Us tadi itu jasa mabar, tetapi di game Free Fire ini mungkin bisa dibilang penyedia jasa top up gitu. Oh, penyedia jasa top up. Khususnya di kampung. Oh, di kampung, di tempat kamu. Betul. Gitu ya. Terus ini mungkin sebelum bahas yang kayak jasa top up, aku tuh mau nanya, kalau yang tadi jasa temen main itu ya, nemenin main itu tuh kalau boleh tahu range harganya berapa sih buat misalnya kayak ngebayar kamu buat nemenin mereka main gitu? Waduh, range harga ya? Iya. Spill. Waktu itu sih bisa terbilang murah lah untuk teman mabar ini. Jadi bisa di rate harga 5 sampai 15, tergantung durasi main ya. Tergantung durasi main. Kalau durasi main tuh kayak sejamnya itu berapa kira-kira? Ya mungkin sejamnya bisa kayak 5.000, teman-teman 5 juta, 5.000. Itu kan tergolongnya murah ya, murah Iya, banget. Karena setahu aku sih kalau aku tahu sih range harga yang kayak sejam itu bisa ada yang nyampe 50 gitu. Itu kamu emang pengen ngasih harganya 5.000 atau? Ya mungkin itu tadi harga segitu tuh udah sebanding sama diriku gitu. Kan waktu itu belum yang terlalu terkenal, terus belum yang banyak pengalaman, belum yang jago mainnya. Jadi kayak sekedar temen ngobrol aja gitu tuh. Dan ternyata dari 5.000 itu lumayan berpengaruh gitu loh. Bisa beli kuota, bisa beli ya jajan-jajan biasalah anak muda gitu ya. Kayak gitu. Nah, terus kan tadi kamu ada cerita terkait yang top up, terus yang kayak
di kampung kamu. Nah itu gimana cara kamu misalnya kayak memasarkan gitu, kayak ngasih tahu ke orang-orang saya kayak aku nih jualan ini loh, top up ini loh gitu. Itu gimana caranya? Oke, untuk teknik masarin gitu ya? Iya, teknik menarik masarin. bocil-bocil buat bisa top up gitu. Oh jadi ininya pelanggannya tuh bocil. 80% itu bocil. Oke, Ya. iya. Jadi ada pun strategi aku mungkin belum di spill di mana-mana teman-teman nih, di spillnya di Sigma gitu. Oh, iya. Jadi apa namanya strategi aku itu aku berusaha buat bikin akun punyaku, akun pribadi aku itu jadi kayak sultan banget gitu tuh. Oh, I see. Iya. Iya. Biar nanti bocil-bocil yang ngeliat khususnya akun aku itu kayak bertanya-tanya Topapnya di mana sih bisa sultan ini? gitu Iya, tuh. Nah, I see. di situ barulah aku promosi tentang jasa top up aku. Oh jadi kamu bilang kayak aku top upnya di toko Iya. aku sendiri gitu. Terus dari mereka tuh jadi banyak yang tertarik gitu ke kamu. Terus mereka biasanya mesennya nih gimana gitu loh? Secara langsung kah atau via chat kah atau via maybe link atau gimana? Kalau untuk beberapa tahun kemarin, beberapa tahun kemarin itu mungkin metodenya itu kebanyakan cash. Oh cash. Cash ya. langsung gitu, Ya. COD. COD. Ya. Terus. Jadi datang ke rumah, ngetok rumah gitu kayak top up gitu. Oh. Top up gitu. Baru nanti aku layanin dan pembelinya itu bayarnya cash. Nah, mereka tuh istilahnya pada tertarik beli di kamu karena murah kah atau karena dekat kah atau karena udah kenal atau gimana? Belum survei jauh juga sih ya. Oh. Kenapa belinya di toko aku? Mungkin karena lebih kenal mungkin. Terus lebih kalau dibilang murah mah kayaknya standar sama harga-harga toko lain deh. Cuma mungkin karena ada daya tarik dari si akun itu sih. Oh, Jadi setiap kali aku tuh ngasih ajakan buat mabar. Misalnya aku nih dapat item rare baru nih, Iya. item rare baru dari aplikasi apa namanya dari game Free Fire-nya. Nah aku mulai ngajakin lah temen-temen ngajakin kayak mabar sama anak-anak bocil di sana gitu. Biar mereka tarik buat top up. Iya. Oke. Jadi aku pamerin item-item rare itu biar mereka ikutan top up juga. Oh Kayak gitu. Marketingnya bagus banget ternyata ya. Terus kamu punya tips and trick gak sih buat teman-teman, mungkin buat ngasih tahu ke teman-teman semua kayak gimana sih gitu loh caranya jadi in game sebagai ladang cuan gitu, biar istilahnya kayak kita tuh nggak cuma ngabisin uang di game gitu kan, top up tapi kayak nggak ada timbal balik gitu loh. Gimana sih? Nah betul tipsnya? itu betul banget yang dibilang sama Mbak Jale tadi, sama Kak Jale tadi, bahwasannya kita itu harusnya menghasilkan uang dari game, bukan menghabiskan uang untuk game gitu. Nah mungkin caranya sih banyak ya, tips and trick juga pasti berseliweran banget di sosial media, di TikTok, di YouTube. Yang aku terapin mungkin aku cari peluang bahwasannya di game ini tuh bisa ada peluang untuk menghasilkan uang gitu tuh. Jadi aku tekunin, aku ulik, aku cari-cari info terkait apa aja game-game tersebut yang bisa dijadiin cuan seperti itu. Oh gitu, keren banget. Nah jadi itu tuh juga tergantung dari masing-masing pribadinya gitu ya, mau jadiin ladang cuan atau mau berfoya-foya aja. Nah jadi gitu dia teman-teman, makasih udah nonton. Jangan lupa buat saksikan episode-episode lainnya di Sigma, suara inspirasi gamer mahasiswa.